Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we meet again. How are you this morning? I hope you are all fine. For 7th grade second semester, we will study about description text. Descriptive text is a text which says what a person or things like. Bacaan atau teks deskriptif itu adalah bacaan yang mana mengatakan tentang apa orang itu dan barang itu seperti apa, seperti itu ya. Mendeskripsikan. Descriptive text identifying the phenomenon to be described. Bacaan deskriptif ini mengidentifikasi fenomena yang dideskripsikan. Misalnya ya, nanti ada contohnya seperti Borobudur. Nanti dideskripsikan Borobudur, Candi Borobudur itu seperti apa. Nah, itu cerita dari tentang Borobudur itu tadi dinamakan descriptive text. Describing the phenomenon in parts, qualities, or characteristics. Mendeskripsikan sesuatu itu dalam bagian-bagiannya, jumlahnya, dan kualitasnya, dan juga atau sifat-sifatnya bagaimana dideskripsikan, like this. Silakan dibuka LKS-nya halaman 81. Di situ ada contoh descriptive text. We are all proud of Indonesia, aren't we? Kita semua bangga pada Indonesia, bukan? Let's describe it together. Mari kita mendeskripsikan bersama-sama. Indonesia is a big country. It is between two continents, Asia and Australia, and between two oceans, the Pacific Ocean and the Indian Ocean. Indonesia adalah negara yang besar, berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, dan di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. It is the largest archipelago in the world. Ini adalah kepulauan terbesar di dunia. There are more than 17,000 islands in Indonesia. Ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. We have a lot of islands. Kita memiliki banyak pulau-pulau. The big ones are Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, and Java. Pulau yang besar itu adalah Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Of the 5 islands, Java is the smallest, but it is the most populated one. We can find people from around Indonesia in Java. Dari kelima pulau itu, Pulau Jawa itu yang paling kecil, tetapi yang paling padat penduduknya. Kita bisa menemukan orang-orang dari seluruh Indonesia itu ada di Jawa. Seperti ya, orang Batak tinggal di Jawa, orang Aceh ada yang tinggal di Jawa, dan sebagainya. Indonesia is on the equator. It is tropical country. Indonesia berada di garis ekuator dan beriklim tropis. The sun shines brightly every day. Matahari bersinar dengan terang setiap hari. So it is mostly hot. Sehingga panas rasanya. It has 2 seasons, memiliki 2 musim. The rainy season and the dry season. Musim hujan dan musim panas. Nah, bisa dipahami ya tentang teks deskriptif? Ya,
itu tadi mendeskripsikan tentang Indonesia, bagaimana Indonesia itu, di mana letaknya, dideskripsikan semua di dalam bacaan, itu namanya descriptive text. Okay, we continue. Kompetensi 3 di sini, sebelum kalian nanti ini kalian kerjakan dan di foto dikirim ke GCR ya. Silakan ini kita pahami dulu, nanti kalian tinggal menjawabnya di LKS dan di foto ya. Untuk tugas kalian, tugas minggu ke-13. Okay, listen to me. Most people in the world have a pet. I also have it. My pet is a dog named Miko. Kebanyakan orang di dunia itu memiliki hewan peliharaan. Saya juga memilikinya. Hewan peliharaan saya adalah anjing namanya Miko. Its color is brown. It has brown eyes too. Warnanya coklat, matanya juga berwarna coklat. I got this pet from my friend at the beginning of 2009. Saya mendapatkan binatang peliharaan ini dari teman saya pada awal 2009. He bought it from a pet shop in this country. Dia membelinya dari toko hewan-hewan peliharaan di negara ini. Once a week, my mother bathes him. Seminggu sekali ibu saya memandikannya. He has funny and smart. It often plays with my next door's dog. I love him very much because he can be my friend too. Nah, kita terjemahkan ya. Kebanyakan orang-orang di dunia itu memiliki hewan peliharaan. Saya juga mempunyai itu. Hewan peliharaan saya adalah anjing. Namanya Miko. Warnanya coklat. Matanya juga coklat. Saya memiliki hewan itu dari teman saya pada awal 2009. Dia membelinya dari toko hewan peliharaan di negara ini. Seminggu sekali ibu saya memandikannya. Itu cantik, lucu, dan pintar. Anjing ini sering bermain dengan anjing tetangga. Saya menyayanginya, sangat menyayanginya karena kita dapat menjadi teman juga. Nah, sekarang pertanyaannya, listen to me. Miko's eyes are, warnanya Miko, binatang anjingnya itu berwarna apa? Iya, good, brown ya. Itu deskripsi dari anjingnya. The writer got the pet from, penulis itu mendapat hewan peliharaan itu dari mana? Iya benar, from his friend. What is the text about? Bagaimana yang ini? Bagaimana? Tentang apa teks itu? Ya, my lovely dog, right? Kartika Sari was born on December 15, 2004 in Bandung. Kartika Sari lahir 15 Desember 2004 di Bandung. Her friends call her Ika. Teman-temannya memanggilnya Ika. She lives at Jalan Gatot Subroto 12A Bandung. Dia tinggal di Jalan Gatot Subroto 12A Bandung. She is SMP student. She is in the 7th grade. Dia adalah murid SMP. Dia di kelas 7. She is quite tall and slim. Dia sangat tinggi dan langsing. She has long wavy hair and dark eyes. Dia mempunyai rambut bergelombang dan mata yang gelap. She looks beautiful with her long hair. She will not have a haircut because she prefers it that way.
Nah, itu tadi tentang deskripsi Kartika Sari ya. About the question, what is her nickname? Siapa nama panggilannya? Good, Ika. What does she look like? Bagaimana penampilannya Ika? Penampilan Kartika Sari tadi bagaimana? She has long wavy hair and brown eyes? No, not brown eyes. Dark eyes. Yang C ya. She has short, not short. She has long wavy hair and dark eyes. Yang D jawabannya ya. Okay, good. What does she do? She is apa pekerjaannya Kartika Sari? Yeah, she is a student. She always does well in her class because she is bagaimana? Dia selalu melakukan yang terbaik untuknya karena dia bagaimana? Friendly, honest, punctual, simpatik. Simpatik ya. Oke, untuk yang lanjutannya silakan ya. Ini nanti silakan dijawab di LKS-nya dan dikirim ke GCR ya. Ini ya coba yang bawahnya nomor 9 itu ya, National Bridge National Park. Nah, itu mendeskripsikan National Bridge National Park is luscious tropical rainforest ya. Mendeskripsikan tentang jembatan alam nasional itu. Silakan nanti dikerjakan di KJR seperti yang sudah saya terjemahkan. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. You can ask me a question if you find difficulties. You may open your dictionary to find the meaning of the text. Okay. Thank you. I hope what we have studied today is useful for us. Bring your bright future by a lot of reading and learning. See you soon. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.